Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya juga dari, kamu juga dari, kita semua juga dari. Oke, terima kasih. Jadi masih semangat ya. Jadi ini sudah kita akan sekarang masuk ke dalam kegiatan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Memang ini siang ini kita akan mempelajari beberapa hal mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Tapi saya mau tanya, masih ingat nggak materi minggu lalu? Apa itu coding dan apa itu kecerdasan artifisial? Ada yang bisa menyebutkan? Kecerdasan artifisial, sistem yang dibuat oleh komputer atau penerang digital dengan menggunakan data tersebut dan berikut dan kebiasaan manusia dari tersebut dipelajari serta diterapkan agar seperti manusia. Oke, kalau coding ada yang tahu nggak? Coding. Proses menyalin atau menyusun data atau keinginan manusia menjadi sistem atau format yang dapat dipahami oleh komputer. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Stefani. Jadi, secara garis besar, coding itu adalah sistemnya, ya. Kalau kecerdasan artifisial adalah programnya. Jadi itu program dibuat oleh apa katanya? Nah, program itu atau sistem itu yang dibuat oleh komputer, ya, dia menggunakan apa sebagai acuan? Data dari mana? Manusia. Apanya yang dari manusia yang dipakai? Kebiasaan. Contoh, itu paling simpel ya. Mimi suka makan. Maka AI atau kecerdasan artifisial akan melacak Mimi melalui makanan-makanan yang dia suka. Ya, jadi kalau di saat Mimi mengakses suatu handphone, mau dia akses YouTube, itu ada yang namanya algoritma. Ya, ada yang namanya algoritma. Di saat Mimi masuk ke dia punya YouTube, maka yang akan tampil adalah video-video apa? Itu yang pertama. Terus umpamanya Ansel suka sepak bola. Kalau Ansel dengan dia punya akun YouTube masuk ke dalam YouTube, maka yang ditampilkan adalah video-video sepak bola. Jadi seperti itu, ya. Jadi dari situ AI atau kecerdasan artifisial akan membaca kebiasaan kalian. Nah, dari mana dia baca? Yaitu dari kalian mengakses video. Contoh Facebook. Kalau adik-adik sering nonton yang berkelahi, maka di Reels akan muncul yang berkelahi. Jadi itu. Nah, dari situ AI akan menarik data dari adik-adik dan akan membuat suatu apa yang kita bilang lalu, prediksi atau ramalan. Jadi ini ramalan ini bukan ramalan mengenai kedatangan Mesias kedua kali kapan, atau ramalan keluar nomor berapa, bukan. Tapi prediksi atau ramalan yang didasarkan atas data yang di input atau dimasukkan ke dalam
program kecerdasan artifisial. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu bagian dari coding atau dari berpikir komputasional, ya, yaitu kita akan masuk ke dalam materi pattern recognition atau yang kalau bahasa Indonesia disebut pengenalan pola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi pola pikir komputasional atau biasa disebut dengan computational thinking. Kali ini kita akan coba membahas terkait keahlian lain di dalam computational thinking, yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Agar lebih cepat memahaminya, mari kita mulai. Kali ini Alif akan membuat sebuah robot yang dinamakan Tobo. Tobo adalah robot yang dibuat untuk membantu membersihkan rumah dari Alif, seperti membuang sampah, menyapu, mengepel, dan lainnya. Dan ini adalah Tobo. Have you reached starting growing, please? Yes. Our city currently has a population of 9. A farmer? I definitely need you. Haha. We have 21 now. Next, I gotta build houses. Too many things I can spend money on. Don't spend simple houses for the time being. You know, work first. Baik, itu adalah cerita dari Alif dengan robot barunya yang bernama Tobo. Di mana dari cerita tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa robot pun agar bisa mengenali benda tentu harus diberi pengetahuan yang biasanya disebut dengan pola. Setelah mengenali polanya, maka dia akan bisa mengidentifikasi benda apakah itu. Pertanyaannya, apa itu pola? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola itu adalah bentuk atau struktur yang tetap, di mana bisa juga bilangan atau susunan bilangan dengan aturan tertentu. Dari sini kita bisa lihat bahwa pola itu strukturnya tetap berulang seperti layaknya background yang saya gunakan atau yang sering Anda lihat seperti kain batik ini. Nah, di dalam computational thinking, pengenalan pola pun adalah salah satu keahlian yang harus dimiliki. Karena dengan bisa memahami pola, kita bisa mudah dengan identifikasi dan tentunya kita bisa meminimalisir terkait proses yang akan kita buat. Contohnya, di dunia pemrograman ada yang namanya pengulangan, baik itu menggunakan for atau while. Ini adalah pengenalan pola.
adalah sebuah kemampuan manusia dalam mengidentifikasi adanya persamaan atau perbedaan, di mana akan menyederhanakan dalam mengidentifikasi proses. Bahkan seringkali pengenalan pola ini diujikan dalam tes IQ, karena dalam membaca pola, apabila Anda sudah memiliki kemampuan itu, berarti Anda bisa beradaptasi dengan mudah. Anda bisa mengidentifikasi solusi yang tepat jika sudah bisa menemukan pola permasalahan yang pernah Anda alami sebelumnya. Dan bahkan di dalam sosial media seperti Facebook atau Instagram sudah biasa dapat permainan untuk membaca pola. Yang seperti apa? Contohnya adalah seperti ini, atau mungkin gambar yang ada di kanan ini. Ada 3 bebek sama dengan 30, lalu ada 1 bebek plus 2 kerbau menjadi 20, lalu ada 1 kerbau plus 2 sapi ditambah 2 sapi sama dengan 9, lalu kerbau kali bebek kurangi sapi sama dengan berapa. Contohnya itu adalah contoh pengenalan pola yang sering kita temui di sosial media. Atau seperti apa yang biasanya kita temui di tes IQ. Ini adalah contoh kasus. Di sini kita akan diminta untuk mampu mengidentifikasi nilai berapakah yang akan mengisikan posisi tanda tanya ini. Kita lihat di sisi lain ada 5, 8, 6, 3 di tiap sudutnya, lalu di sisi lainnya ada 40, 30, 24, sehingga yang tanda tanya atau sisi paling bawah itu kira-kira berapa. Nah, disinilah Anda harus mampu membaca pola dari sisi yang lain, sehingga bisa kita dapatkan hasilnya adalah 18. Kenapa? Di sini kita bisa lihat sisi pertama atau paling atas adalah 40 yang merupakan hasil dari perkalian sudut yang mengapit sisi tersebut. 5 dikali 8 sama dengan 40. Kita lihat sisi yang lain, sisi kiri. 30 didapat dari sudut yang mengapitnya. 5 dikali 6 berarti 30. Begitu juga sisi samping kanan, di mana 24 merupakan hasil kali dari 8 dikali 3, sehingga tanda tanya ini adalah berisi 18, karena 6 dikali 3 sama dengan 18. Itu adalah salah satu contoh yang harus kita miliki, yang harus Anda latih, kemampuan membaca pola dari sesuatu yang sudah ada, sehingga kita bisa membuat keputusan atau bisa memprediksi nilai apakah yang akan muncul. Contoh lainnya adalah soal ini. Di sini kita memiliki 9 kotak, di mana masing-masing kotak memiliki lingkaran dan garis-garis di tengahnya. Dan yang ditanyakan adalah di kotak ini akan berisikan apa? Tadi kalian telah menonton video mengenai pengenalan pola dan pengertiannya. Nah, ini saya sudah tulis beberapa secret code. Jadi kali ini kita akan kasih naikkan dia punya level, ya, pengenalan polanya. Untuk pengenalan polanya kita akan menggunakan kode rahasia, ya, secret code. Nah, jadi secret code di sini hanya terdiri dari 2 lapis, yaitu menggunakan warna dan angka. Jadi agak mudah ya, ini mudah karena warna dan angka. Kemudian ini Sir sudah tuliskan salah satu pola. Silakan kalian uraikan secret code-nya, kemudian tentukan polanya. Ya, tentukan polanya apa? Ini juga saya sudah buatlah
sampai 8 pola. Ini yang sudah paham kasih tahu ini. Ini gampang, benar ini gampang. Ini gampang. Nah, sekarang saya akan tulis untuk pola yang kedua. Kalian tentukan ya, ini pola apa? Jadi ini buatlah sampai 8 pola dalam bentuk gambar ya. Gambar. Nah, untuk pola yang kedua, orang cari yang mudah-mudah. Oke. Nah, kalau ini pola yang akan kalian buat adalah
tambahkan jenis lain dari pola yang ada di sini. Ya. Ada yang soal bisa terjemahkan DPR ya? Ada? Nah, berarti kita tahu untuk jenis berikutnya apa? Pasti kan sudah tahu kan? Jadi cuma bikin jadi 5. Jadi ini pola apa? Jadi sebentar mau presentasi, ini mau baca, adik-adik akan membaca bilang, oh sir ini pola ini. Yang kami tambahkan adalah jenis ini, gitu. Ada 2 jenis yang harus ditambahkan. Oke, paham? Paham? Jadi kasih waktu untuk buat. Kemudian yang akan presentasi pertama adalah dari grup Atalia, grup Mimi, kemudian grup Brian. Silakan dikerjakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban nomor 1 segitiga, nomor 2 kotak, nomor 3 segitiga, nomor 4 kotak, nomor 5 lingkaran, nomor 6 segi 4, nomor 7 bintang, nomor 8 segi 5. Nomor 1 segitiga, jawaban 2 kotak, jawaban 3 segitiga, jawaban 4 kotak, jawaban 5 persegi panjang, jawaban 6 lingkaran, jawaban 7 bintang, jawaban 8 bintang laut, jawaban nomor 2 es krim, jawaban 2 es cendol, jawaban 3 es serut, jawaban 4 es kacang, jawaban 5 es